Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 16 ayat 4a. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya kamu jangan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih. Pada pekan Paskah ke-6, Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 1 sampai 4a. Dari kalender liturgi, ini adalah hari ke-37 sejak kebangkitan Yesus Kristus, dan di mana kita juga menantikan hari raya kenaikan Tuhan. Dari Injil hari ini, dan dari bacaan pertama hari ini, kita belajar bahwa Roh Kudus adalah saksi utama dalam pewartaan Injil. Tetapi kita pun tetap ada bagian dalam pewartaan Injil. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya, mengapa kita perlu selalu mengingat bahwa saksi utamanya adalah Roh Kudus? Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 11 sampai 15. Di mana dikisahkan Paulus dan Silas menyeberang ke Makedonia berkat tuntunan dari Roh Kudus, di mana melalui penglihatan sebelumnya didapatkan oleh Paulus diminta untuk ke Makedonia untuk menemui seseorang di sana. Di mana Roh Kudus sebelumnya mencegah Paulus ke Asia pun ke Bitinia. Setelah tiba di Makedonia, Saulus bertemu dengan perempuan-perempuan di rumah ibadat orang Yahudi. Lalu, Paulus mewartakan Injil Tuhan ke perempuan-perempuan tersebut. Ada seseorang bernama Lydia, sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus berkat tuntunan Roh Kudus. Dan akhirnya, Lydia dan seluruh isi rumahnya dibaptis, menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Melalui pengalaman pewartaan Rasul Paulus ke Makedonia, kita belajar ada orang yang menerima pewartaan kita, ada pula orang yang menolak pewartaan kita, bukan? Ketika kita ditolak, bahkan dianiaya, bukankah kita tidak perlu kecewa dan putus asa? Karena apa? Karena sebenarnya ini adalah karya Roh Kudus, karya pekerjaan Roh Kudus sendiri. Tugas kita hanyalah menabur Injil. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Di Yohanes bab 16 ayat 1 sampai 2
dikatakan dan diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Tentu kita masih ingat bagaimana dikisahkan di Kisah Para Rasul, bab 6 dan 7. Tuduhan terhadap Stefanus yang dianggap menghujat Allah dan menghujat Musa. Lalu di bab 7-nya diceritakan bagaimana pembelaan Stefanus. Dan akhirnya Stefanus meninggal dirajam, dilempar batu, dan Stefanus menjadi martir pertama. Demikian juga jika kesaksian kita diterima atau pelayanan kita berhasil menjangkau jiwa-jiwa. Tentu kita tidak bisa sombong, tidak bisa lupa diri, bukan? Bahkan menganggap atau menjadikan ini adalah kesuksesan pribadi. Ini karena kita, ini karena saya, dan lain sebagainya. Bukankah lagi-lagi Tuhan yang menuntun dan memberi pertumbuhan, sedangkan kita hanyalah alatnya? Lagi-lagi kesaksian pewartaan Injil dan semua pelayan kita kepada sesama kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan namanya dan keselamatan sesama, bukan? Sehingga kita dijauhkan dari sikap kecewa, putus asa, mutung, ego, lupa diri, dan sombong. Tentu kita boleh bersuka cita. Dan bukankah sukacita kita adalah karena kita ikut serta diperkenankan ambil bagian dalam pewartaan Injil? Pada akhirnya, sukacita yang kita dapatkan karena kita diperkenankan lagi-lagi ambil bagian dalam karya Roh Kudus. Ambil bagian dalam karya pewartaan Injil kepada sesama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Melalui pengalaman iman, para rasul, Rasul Paulus dan Silas yang ke Makedonia, berkat tuntunan Roh Kudus, mereka berhasil menyelamatkan Lydia dan seisi rumahnya menjadi pengikut-Mu. Melalui Injil hari ini pun, Engkau mengajarkan kami untuk selalu rendah hati, dan untuk selalu ingat bahwa kami hanyalah alat-Mu saja dalam pewartaan Injil-Mu di dunia ini. Bapa, jauhkanlah kami dari sikap kecewa, putus asa, mutung, bila pewartaan kami tidak diterima oleh sesama kami. Dan jauhkanlah kami dari sikap sombong, lupa diri, bila pewartaan kami diterima. Engkau sendirilah yang menuntun kami untuk berkarya mewartakan Injil-Mu. Roh Kudus, dampingilah dan kobarkanlah semangat pewartaan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.